mata yang bisa memberi info sejelas Andri. Kalau benar Andri bisa mengidentifikasi, ini bisa jadi pintu terbesar, gumam salah satu penyidik. Penyelidikan internasional dimulai. Pihak KBRI Kamboja, Interpol, dan Polda Metro Jaya mulai koordinasi. Dibantu data dari LSM dan info dari Andri, mereka mulai membuka jaringan besar. Hasil awal mengerikan. Sindikat ini mengoperasikan lebih dari 15 rumah penyekapan di Kamboja, 1 di Laos, dan beberapa transit di Myanmar. Mayoritas korban adalah warga Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Andri bukan satu-satunya, tapi ia adalah satu dari sedikit korban yang selamat dan mampu bicara. Sosok Kak Rian di Indonesia. Namun, ada yang lebih mengagetkan. Dalam data yang Andri lihat, ada satu nama yang muncul berkali-kali. Rian, seorang pria Indonesia, disebut sebagai koordinator rekrutmen dari Jabodetabek. Polisi langsung menyelidiki dan akhirnya menemukan akun-akun palsu yang dipakai menyebar link lowongan kerja palsu. Semua akun itu terhubung ke satu IP, sebuah warung internet kecil di daerah Cengkareng. Setelah diintai berhari-hari, pria muda berusia 26 tahun bernama Rian akhirnya ditangkap. Di ruang tahanan, Rian terlihat santai. Awalnya ia mengelak, tapi setelah polisi menunjukkan foto-foto, data bank dan pengakuan korban, ia tak bisa berkutik. Gue cuma dikasih kerjaan, bang. Tiap orang yang daftar lewat link gue dapat 300 ribu. Kalau sampai berangkat, dapat 2 juta. Itu doang. Gue nggak tahu mereka dijual ginjalnya. Namun data transfer di rekening Rian menunjukkan transaksi puluhan juta rupiah dari akun luar negeri. Gak tahu bukan lagi alasan. Ia dijerat dengan pasal perdagangan manusia lintas negara. Ancaman balik dari sindikat. Seminggu setelah penangkapan Rian, Andri menerima ancaman lewat nomor asing. Pesannya singkat, diamlah kalau kau masih ingin hidup. Andri gemetar. Ia langsung melapor ke polisi. Pihak LSM pun akhirnya memindahkan Andri ke rumah aman, tempat perlindungan sementara. Ia dijaga ketat, tapi ketakutannya tak bisa hilang. Gimana kalau mereka datang ke keluargaku? Bisiknya pada petugas. Mereka tidak sendiri. Tak disangka, beberapa korban selamat lainnya mulai muncul ke permukaan. Ada yang ditemukan di rumah sakit di Kamboja, ada yang melapor setelah dibebaskan oleh warga lokal. Mereka semua punya cerita serupa. Dijanjikan kerja, dibius, disekap, lalu diambil organ tubuhnya. Satu korban, bernama Vina, 22, TKW asal Indramayu, kehilangan 2 ginjalnya dan kini hidup dengan cuci darah seumur hidup. Serangan balasan internasional atas laporan gabungan dari Indonesia, Vietnam, dan Thailand akhirnya dilakukan serangan bersama pada beberapa lokasi rumah penyekapan. Mei Ling, wanita yang dulu memerintahkan Andri bekerja di komputer, tertangkap. Dan di satu lokasi perbukitan di perbatasan Laos, polisi menemukan ruang operasi gelap. Di sana, ada meja bedah penuh darah, tumpukan es batu, dan beberapa organ tubuh yang belum sempat dikirim. Namun sosok Chang Guangwei masih belum tertangkap. Andri kini jadi aktivis. Andri kini hidup dalam pelindungan, tapi ia mulai rutin bicara di seminar-seminar LSM, sekolah, dan bahkan ke media. Jangan percaya lowongan kerja yang suruh isi data pribadi lewat link sembarangan. Jangan langsung percaya janji gaji besar. Saya korban hidup dari sindikat perdagangan organ internasional. Ia bicara, meski tubuhnya masih trauma, karena ia tahu, kalau ia diam, mungkin tak ada yang akan selamat berikutnya. Sahabat semua, kisah ini bukan hanya tentang Andri, tapi tentang betapa rentannya kita semua terhadap jebakan kejahatan yang terlihat seolah-olah peluang. Semoga kisah ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu waspada dan lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan, apalagi yang berasal dari internet. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita nyata lainnya yang bisa membuka mata dan hati kita semua. Bagikan juga ke orang-orang terdekatmu, agar mereka pun tahu bahayanya sindikat kejahatan seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.